البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hadis yang ke-471. Oh, ini sudah ya. Asani wa ba'da arba'imi'ah 472 wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Yamani yang masuk Islam pada waktu apa? Zahirnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setelah perang melawan orang-orang Khaybar. Boleh jadi masuk Islam sebelum itu, tapi yang berbaiat kepada Nabi adalah setelah selesai perang Khaybar. Beliau pulang dari Habasyah. Jelas masuk Islamnya sebelum itu memang. Tapi jumpa Nabinya adalah setelah pulang dari Habasyah. Dari Nabi SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di siang hari, yaitu agar orang yang berbuat kesalahan di siang hari itu bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat kesalahan di malam hari itu bertobat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, dan itu terus-menerus terjadi sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Maghrib, tempat huruf, tempat terbenam. Istilah kita adalah barat, yaitu sebelah barat. Baik, yaitu sampai hari kiamat, sampai mendekati hari kiamat. Rawahu Muslim. Disebutkan di sini bahwasanya ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat kesalahan sebelum itu, yaitu di siang hari, mau bertaubat. Maksudnya apa? Telah dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala dan besarnya kesabaran dia, yaitu orang berbuat kesalahan sepanjang siang hari itu tidak langsung dihukum pada sore harinya atau pada waktu maghrib, tapi apa? Masih diterima taubatnya di sepanjang siang itu sampai waktu maghrib, sampai bahkan di malam hari. Tidak langsung begitu salah langsung dihukum. Allah Ta'ala tunggu, Allah masih membentangkan tangannya. Gak apa-apa ditunda-tunda, gak apa-apa dalam artian apa? Tidak ada istilah barang siapa menunda maka tobatnya tidak akan diterima. Bahkan apa? Tobatnya masih diterima. Cuma penundaan itu sendiri adalah dosa. Tapi tidak ada yang mustahil untuk Allah Ta'ala itu menerima taubat orang yang mau bertaubat, walaupun dia menunda-nunda taubatnya. Dan ini adalah kebiasaan kebanyakan manusia menunda taubat. Wallahul musta'an. Intinya adalah ini luasnya rahmat Allah. Demikian pula lafaz yang setelahnya, di siang hari Allah Ta'ala membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di hari sebelumnya, yaitu di malam hari. Bukan ketika salah malam hari langsung dihukum, langsung datang azab. Ditunggu sampai akhir hari, yaitu masuk waktu fajar. Itu pun masih ditunggu lagi sampai datangnya siang hari. Di sepanjang siang pun Allah masih membentangkan tangan untuk menerima kesalahan orang tadi sepanjang malam tadi itu. Ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu sangat penyabar kepada para hamba. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah menghukum manusia dengan sesuai dengan kezaliman mereka, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di permukaan bumi ini satu makhluk melata pun. Karena dosa itu mendatangkan azab, dosa itu mendatangkan musibah. Tetapi Allah Ta'ala sangat penyabar. Sehingga walaupun banyak dosa, masih bumi ini lestari, masih gunung itu tinggi menjulang, masih tanaman-tanaman itu berupa tanaman yang hijau, masih lautan itu membentang dengan birunya. Seandainya setiap dosa itu langsung Allah hukum sesuai dengan kezaliman, semuanya akan binasa. Tapi memang Allah Ta'ala memang maha baik, Allah Ta'ala maha penyayang, dan seterusnya. Maka untuk apa berita ini didatangkan? Agar kita semakin mengetahui betapa baiknya zat yang menciptakan kita itu, sehingga kita malu kepadanya, dan kita bertaubat kepadanya, dan senantiasa berharap kepadanya, karena dia adalah sesuai dengan harapan dari hamba. Kalau hamba itu berpandangan dan bersangka baik, Allah akan memberikan kebaikan untuk dia. Kalau hamba itu sudah buruk sangka pada Allah, maka Allah membalasi persangkaan tadi sesuai dengan jenis amalan dia. Ini adalah kebaikan Allah Ta'ala dan keadilan dia. Baik. Hatta tatlu
asyamsu min maghribiha, sampai matahari matahari terbit dari tempat terbenam dia, yaitu terbit dari wilayah barat, yaitu apa? Sampai datangnya alamat kubro, hari kiamat. Matahari terbit dari arah barat itu adalah menjelang, itu adalah di masa-masa kedatangan apa? 3 perkara, yaitu apa? Al-Mahdi, Dajjal, dan Isa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini adalah urut-urutan yang betul-betul sudah apa? Sangat berdekatan. Masalah itu, yaitu apa? Datangnya Al-Mahdi dan juga datangnya Dajjal dan kemudian datangnya Nabi Isa. Ini betul-betul urutannya adalah terkait dengan terbitnya matahari dari wilayah barat. Tidak ada lagi istilah apa? Setelah itu orang diterima taubatnya. Adapun ketika Nabi Isa ada, kemungkinan orang taubat masih ada. Tapi setelah itu, setelah Nabi Isa meninggal, maka taubat itu sudah tidak lagi diterima. Kalau Nabi Isa masih hidup, berarti apa? Masih ada kemungkinan taubat. Orang mau masuk Islam atau orang dibunuh. Masuk Islam berarti apa? Taubat, kata Imam Nawawi. Dan itu betul, taubat dari kekufuran. Nah, setelah Nabi Isa meninggal, yaitu apa? Setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah, kemudian kaum muslimin tentram hidupnya selama sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Nah, setelah itu baru apa? Matahari terbit dari barat dan tidak ada lagi yang diterima taubatnya. Baik. Atau boleh jadi sebelum Nabi Isa meninggal, tapi apa? Di masa-masa itu, masih di masa Nabi Isa. Ini masalah matahari terbit dari wilayah barat. Sebagaimana telah kita lewati di dalam apa? Bab di dalam kitab ini juga dalam bab taubat, yaitu bahwasanya di sebelah barat itu ada pintu, hadis Utbah bin Ghazwan di Sahih Muslim. Di sebelah barat sana itu ada pintu yang luasnya atau lebarnya itu seperti perjalanan 40 tahun. Jadi pintu yang sangat luas. Dan pintu itu senantiasa terbuka sampai matahari terbit dari wilayah barat. Nah, setelah itu baru tertutup. Dan pintu itu adalah apa? Pintu taubat. Dan ini adalah termasuk perkara gaib yang harus diimani. Dan kebanyakan dari pensyarah hadis ini, mereka menganggap ini sekedar isti'arah, sekedar majas, bahwasanya Allah punya tangan. Kata mereka, tidak betul-betul Allah punya tangan, tapi ini sekedar gambaran bahwasanya Allah itu mengabulkan taubat. Karena orang Arab, kata mereka, orang Arab dikatakan membentangkan tangan, maksudnya adalah mau apa itu memaafkan kesalahan orang lain. Kita tanya kepada mereka, apakah kalian hadir di zaman jahiliyah sehingga kalian tahu seperti itulah seluruh adat orang Arab dan tidak ada yang lain? Dan dari sisi yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala dalam rekaman beliau terhadap kitab Akidah Wasithiyah, bahwasanya ini adalah takwil berdasarkan apa? Lazimul qaul. Lazimnya tangan yang terbentang diantaranya adalah apa? Menerima taubat. Mereka tidak menetapkan malzum, tapi hanya menetapkan lazim, konsekuensi saja. Dan kata beliau, dan ini adalah kontradiksi. Kenapa? Kembali kepada kalam Syekhul Islam di dalam kitab beliau Darut Ta'arud, apa itu? Ingkarul malzum ma'isbatil lazim mutanaqid, yaitu mengingkari asal dari suatu kelaziman sambil menetapkan kelaziman, ini adalah kontradiksi. Kenapa? Ini adalah mustahil. Yang namanya lazim, dia adalah apa? Sesuatu yang diakibatkan oleh faktor yang lain. Maka bagaimana kita menetapkan adanya akibat dalam keadaan kita mengingkari sebab? Ini mustahil. Adanya pembakaran adalah apa? Karena adanya faktor pembakar seperti api atau yang posisinya seperti api, menduduki posisi sebagai api. Gimana kita mengakui ada pembakaran dan kita mengingkari adanya faktor pembakar? Ini adalah mustahil. Sebagaimana apa? Lazim dari seseorang yang berdiri di bawah terik matahari adalah apa? Adanya bayang-bayang. Gimana kita menetapkan adanya bayang-bayang dan kita mengingkari orang tadi ada? Ini mustahil. Baik, terserah mau berupa orang atau berupa rumah atau berupa pokok dan seterusnya. Kenapa? Bayang-bayang ini adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang memang harus terjadi disebabkan adanya suatu zat yang tertimpa suatu cahaya sehingga terbentuk yang namanya bayang-bayang. Bagaimana kita mengakui bayang-bayang itu ada sementara zat tadi kita hilangkan? Ini adalah mustahil. Baik, katanya mengagungkan akal, ternyata apa? Hasilnya tidak masuk akal. Baik, maka akal ahlu sunnah sekali lagi itulah akal yang betul-betul apa? Sesuai dengan hukum akal yang sebenar, yaitu apa? Manakala kita menetapkan lazim, mau tidak mau kita menetapkan adanya malzum. Sebagaimana kita menetapkan adanya akibat, berarti
konsekuensinya adalah kita menetapkan adanya penyebab dari akibat tadi. Yaitu apa? Tidaklah sesuatu dikatakan tangannya membentang berarti apa? Kecuali dia memang punya tangan. Nggak ada dikatakan apa itu tangan gunung atau tangan rumah, karena hukum akal menunjukkan gunung tidak punya tangan, rumah juga tidak punya tangan. Sebagaimana kalian tadi mengatakan orang Arab begini. Tapi kapan dikatakan bahwasanya mereka itu membentangkan tangan? Ketika mereka punya tangan. Dan lawazimnya manusia memang dia adalah punya tangan. Berarti ketika kalian lari dari menetapkan tangan Allah, tapi kalian menetapkan konsekuensinya, yaitu apa? Yaitu menerima taubat, berarti kalian jatuh kepada apa? Sesuatu yang kalian tidak mungkin lari darinya. Yaitu apa? Kalau kalian mengatakan lazimnya tangan terbentang adalah yaitu menerima taubat, berarti apa? Kalian sendiri harus mengakui Allah itu punya tangan. Kalau tidak, maka bagaimana akan terbentang tangannya itu? Sehingga terbentuk apa? Makna yang ini, makna yang itu. Jadi apa? Betul-betul Allah Ta'ala itu punya tangan, tetapi tidak seperti tangan orang Arab, tidak seperti tangan manusia, tidak seperti tangan makhluk-makhluk yang lain. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, ketika menyebutkan dalil banyak sekali tentang tangan Allah, dan di antara juga hadis Abu Musa al-Asy'ari ini, beliau mengatakan apa dosa ahlu sunnah wa jamaah, dosa ahlul hadis ketika mereka menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Apa dosa mereka? Dan apa dosa mereka ketika mereka membela Allah Ta'ala itu punya tangan yang sempurna? Bukankah justru mereka yang layak untuk dihormati, dan justru orang yang mengingkari Allah punya tangan ini yang layak untuk apa? Dicela. Bagaimana mereka justru apa? Menganggap Allah Ta'ala itu adalah bagaikan zat yang sangat cacat. Gak punya tangan, cacat lah itu. Kita ajak, na'udzubillah, kalau lihat ada orang gak punya tangan, bukan kita, oh berarti dia di puncak kesempurnaan. Gak ada itu. Bahkan apa kita, ya Allah jangan sampai anak saya seperti itu, ya Allah jangan sampai keturunan saya cacat macam itu. Kita gak suka itu. Lalu bagaimana untuk yang kita tidak sukai untuk keluarga kita, justru kita inginkan Allah seperti itu, na'udzubillah. Berarti apa hakikatnya? Orang-orang Asy'ariyah dan seluruh orang-orang Jahmiyah, mereka itu yang menyerupakan Allah dengan apa? Naqais, dengan makhluk-makhluk yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya ini, tidak punya itu, dan seterusnya. Adapun ahlu sunnah wa jamaah, ketika mereka menetapkan Allah punya tangan yang sempurna, justru apa? Mereka inilah yang seharusnya dianggap sebagai apa? Kelompok yang mengagungkan Allah Ta'ala. Dan kelompok yang betul-betul menghormati Allah sebagaimana mestinya Allah Ta'ala punya tangan. Karena barang siapa menganggap Allah tidak punya tangan, berarti dia tidak hormat pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matawiyatun biyamini. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan, padahal nanti seluruh bumi di hari kiamat itu berada dalam genggaman tangan Allah, dan langit semuanya itu akan dipilin atau akan dilipat dengan apa? Tangan kanan Allah. Berarti apa? Menunjukkan Allah memang punya tangan. Tangan yang satu untuk menggenggam bumi, tangan yang satunya lagi untuk melipat langit. Apa yang mustahil dari itu? Allah mengatakan yang tidak. Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwasanya barang siapa tidak menetapkan ini, berarti apa? Dia tidak hormat pada Allah. Dan di akhir ayat mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Berapa banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari orang Asy'ariyah lebih dekat kepada apa? Ajaran sufiah yang penuh dengan kesyirikan. Itu hasilnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.